biasa dipanggil Ranai, yang akan memoderatori sesi parenting kali ini. Dan alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita, pembicara kita, yaitu Mbak Pratiwi Anggreni yang biasanya dipanggil Mbak Anggi ya? Betul, Mbak? Iya, betul. Boleh dipanggil Mbak Anggi. Mbak Anggi, ya Mbak, saya bacakan sedikit ya profilnya. Mbak Anggi ini adalah sarjana pendidikan ya Mbak, dan diploma Betul. Montessori. Beliau juga adalah founder dari littlep.id, guru bimbingan konseling juga di MUBS Boarding School dan praktisi Montessori ya Mbak. Nah, kita mau bahas apa nih Mbak? Ya, kita mau ngebahas cinta-cinta hari ini. Iya, jadi hari ini kita mau bahas tentang love language atau bahasa cinta. Jadi judulnya Discover Your Kids Love Language gitu. Jadi Mbak Anggi bakal menjelaskan nih tentang love language atau bahasa cinta. Ada tipe-tipenya gitu ya Mbak. Nah Iya. nanti untuk bisa diterapkan sama anak-anak gitu ya. Oke deh, kita mulai aja ya Mbak ya. Karena udah berdua nih. Hmm. Oke, aku udah boleh share screen nih. Ya, ya langsung aja kalau gitu Mbak, silakan. Oke. Mbak Anggi. Sebentar. Hmm, 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 hmm. Udah ke-share ya? Udah Mbak. Oke. Ya, suara saya kedengaran jelas ya? Sebelum Jelas. dimulai ini nanti takutnya di tengah-tengah ada suaranya tidak terdengar, sayang banget. Oke, ya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih para parents nih, para moms lah ya terutamanya ya, karena memang suatu kemirisan yang ada di kehidupan kita sekarang, yang sangat tertarik dengan topik parenting masih kebanyakan ibu-ibu ya. Itu tetap lebih baik daripada tidak sama sekali ya. Jadi perkenalkan, nama saya Pratiwi Anggreni. Biasa dipanggil Mbak Anggi boleh, Bu Anggi boleh, Kak Tiu juga. Jadi nama saya terlalu banyak. Saya memang sengaja memberikan nama saya di satu komunitas gitu ya. Jadi satu komunitas ini biar saya ingat nanti yang manggil ini, oh ini berarti dari sini. Gitu ya. Oke, nah tadi sudah dikenalkan latar belakang saya juga. Lalu apa yang akan kita bahas hari ini juga sudah disebutkan tadi, Discover Your Kids Love Language ya. Jadi intinya di sini kita lagi mau ngebahas bareng-bareng sih, apa sih ya bahasa cinta itu, khususnya bahasa cinta anak kita gitu. Karena memang ya ini yang pergolakan batin sih pasti para moms rasakan juga nanti setelah kita tahu materinya gitu ya, yang kayak akan tertohok-tohok gitu. Jadi mohon izin saya jika nanti akan membuat terkaget-kaget atau mungkin mengharu biru ya, saya minta izin dari pertama nih supaya siap-siap gitu. Oke, jadi kalau moms yang ingin menyalakan kameranya monggo banget biar saya nggak merasa sendirian banget, dan juga sama Mbak Ranai gitu ya. Tapi ya kalau misalnya bisa rame-rame kelihatan mukanya nggak apa-apa. Tapi mengingat ya ibu-ibu di rumah dengan segala kerempongannya, it's okay. Yang penting nanti pada saat kita mau foto bareng ya Mbak Rana ya, kita nyalahin bareng-bareng deh videonya ya. Oke, ya. Jadi materi kita hari ini adalah Discover Your Kids Love Language. Jadi tentang apakah ini? Ya tentang cinta. Seperti lagunya Joy Tobing ya, semua karena cinta. Istilahnya ya, tak mampu diriku dapat berdiri tegak, terima kasih cinta. Nah itu tuh ya semua karena cinta, semua karena cinta. Jadi kalau menurut Gary Chapman, bahasa cinta dapat memberikan rasa aman dan pengharapan. Berbicara dalam bahasa cinta anak dapat memudahkan orang tua dalam membimbing anak memasuki masa dewasa yang penuh tanggung jawab. Dasarnya adalah cinta. Nah ini quotes-nya beliau ya, siapa sih beliau ini? Kita kenalan, beliau adalah orang ya yang memprakarsai bahasa cinta ini. Jadi tadinya awalnya beliau adalah seorang konsultan perkawinan dan keluarga ya di Amerika. Beliau
mengaplikasikan ini tuh tadinya untuk hubungan pasangan suami istri. Karena mungkin ya di Amerika memang sangat tinggi sekali, tingkat perceraian gitu ya. Jadi, mmm, hubungan yang awalnya didasari dari cinta akhirnya hambar begitu saja gitu, salah satu pihak merasa tidak dicintai atau kedua belah pihak merasa tidak dicintai, tidak lagi merasa saling mencintai, akhirnya, berpisah gitu ya. Nah, sering sekali beliau temui seperti itu, lalu beliau membuat teori ini dan menerapkannya. Ternyata juga masih relate gitu ya, dihubungkan dengan hubungan anak dengan orang tua. Ya jadi, bukunya bagus banget, saya rekomen banget kalau para moms di sini nantinya akan membeli bukunya juga, baca bukunya juga, karena memang penjelasan dari saya ya cuma sedikit lah gitu. Jadi saya sarankan untuk moms baca sendiri, jelas sendiri, lengkap gitu. Oke, ya. Jadi ini kita akan membahas kenapa harus dibahas di bahasa cinta itu kenapa harus dibahas. Yang ternyata kita memiliki perbedaan bahasa. Bahasa kita, bahasa cinta kita, bahasa cinta anak kita, bahasa suami kita kemungkinan berbeda. Bedanya gimana? Gini contoh. Ini ada beberapa kasus ya. Kasus pertama, Ruri menghabiskan waktu 3 jam untuk membuatkan rak buku untuk anaknya, si Dewi. Nah, yang diinginkan Dewi itu adalah bisa ngobrol dan bermain berdua sama orang tua tanpa ada interupsi. Mulai kerasa enggak, kalau ternyata mungkin apa yang pengorbanan atau pelayanan yang kita lakukan kepada anak kita, itu tidak dihargai oleh anak karena itu bukan bahasa cintanya. Seakan-akan kita sudah memberikan pelayanan semaksimal mungkin. Cuciin bajunya, setrikain, rapihin kamarnya, cuciin sepatunya, menyiapkan dia makan, sarapan, dan segala perabotan, dia mau sekolah gitu ya. Tapi anak merasa, "Mama nggak sayang sama aku." Bisa jadi ini adalah kita, bisa jadi Ruri adalah kita dan Dewi adalah anak kita, yang merasa bahwa cintanya tidak terpenuhi oleh pelayanan orang tuanya. Karena cinta dia adalah bahasa cintanya adalah, eee, waktu untuk bisa ngobrol dan bermain, tanpa ada gangguan dari saudara-saudaranya yang lain. Apalagi ini untuk moms nih, teguran juga buat moms yang anaknya mungkin 3, 4, 5, 10 gitu ya. Pembagian waktu antara anak yang satu, anak yang kedua. Nah, anak sulung hanya merasakan kenikmatan dan keindahan jadi anak satu-satunya selama 2 tahun, habis itu terlupakan dengan adiknya dan adiknya dan adiknya lagi. Ya nggak? Mulai merasa bersalah sama anak sulung. Pada saat kita mengurus anak kedua, ketiga, dan keempat, si sulung mencari perhatian, lalu kita bilang, "Bentar ya, ngalah dulu lah, adikmu nih loh." Gitu ya. Jadi ini sering banget kejadian sama kita. Selanjutnya, kasus kedua, nih, ini biasanya tentang persahabatan nih, hubungan kita sama sahabat kita, atau mungkin sama orang tua kita. Indah membelikan sahabatnya, si Lina, tas baru. Tapi Lina heran, kenapa Indah nggak nulis apa-apa ya di kartu ulang tahunnya. Cuma ngasih kado gitu aja. Kadonya berlian, Mam. Ya, kadonya yang mahal-mahal gitu, tas barunya tas Chanel misalnya ya kan. Tapi ternyata Lina nggak bahagia dengan itu. Ya seneng sih, ya siapa nggak seneng dikasih hadiah. Tapi kayak ada yang kurang gitu. Biasa aja gitu, seneng yang biasa aja. Karena dia mengharapkan kata-kata seperti, "Makasih sahabatku selama ini udah jadi sahabatku, selamat ulang tahun ya, semoga kita bisa bersahabat sampai akhir hayat, menjalani masa tua seru-seru bersama." Nah, kata-kata itu mungkin yang dibutuhkan oleh Lina. Lalu yang terakhir, ini dalam rumah tangga nih, papa memberi mama pelukan, kecupan, ya pulang kerja ya kan, "Mama, papa pulang." Wah, dipeluk ya kan, mama lagi cuci piring, dipeluk dari belakang. Itu kan kayak film Korea kan, Mam? Ya. Bagi orang-orang yang senang dengan itu ya senang, tapi ternyata si mama tidak senang dengan itu. Si mama ini maunya, lihat tuh tumpukan serikaan, gak usah peluk-peluk, lipetin tuh baju, gitu. Ya, jadi akhirnya bahasa cinta yang diberikan sama pasangan, ataupun teman, ataupun orang tua, tidak selalu bisa diterima oleh orang yang kita tuju ini dengan baik, dengan semestinya gitu, dengan yang seperti kita harapkan. Kenapa begitu ya? Kita pelajarin hari ini ya, Mam, ya. Oke, selanjutnya. Ya, jadi ini bukunya si, Mister Gary ya. Ini bukunya tentang, Five Love Language, ada Acts of Service atau pelayanan, bahasa Indonesianya, Words of Affirmation, kata-kata penegasan, quality time, waktu yang berkualitas, physical touch, sentuhan fisik, terus receiving gifts, hadiah ya, pemberian gitu. Jadi 5 bahasa cinta ini.
Coba deh Mam, siapa yang nggak seneng dikasih semua ini? Semua pasti seneng. Anak-anak kita seneng, pasangan kita seneng. Semua pasti seneng karena memang ini adalah bahasa cinta yang secara umum kita tunjukkan kepada orang yang kita sayang gitu ya. Dan tidak ada yang salah, tidak ada yang salah. Yang membingungkan adalah apa yang kita berikan ternyata tidak diterima sedemikian romantisnya gitu ya sama orang yang kita sayang gitu. Karena ternyata dalam 5 bahasa ini ada satu bahasa yang bisa dibilang sangat menjadi apa ya, primernya, bahasa primernya dia. Istilah kalau misalnya Mams di rumah bahasa primernya adalah bahasa Jawa gitu ya. Di rumah biasa dengan bahasa Jawa gitu, bahasa Indonesia bukan adalah second language gitu ya, atau bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya gitu. Bisa diajak ngomong, tapi saat menceritakan tentang apa namanya, sesuatu yang jatuh gitu, mak ketiplek. Nah, itu kan nggak bisa diganti dengan bahasa apapun gitu. Karena ya itu bahasa primernya gitu. Sama aja kayak 5 bahasa cinta kita. Walaupun kita ngerti sama bahasa yang lain, ya suka-suka aja sih, nyambung-nyambung aja. Cuman yang kena di hati yang bisa kayak memenuhi gitu ya, keinginan kita akan rasa kasih sayang dan rasa cinta, benar-benar bikin kita merasa sangat dicintai, ada satu. Satu yang paling primer. Nah, ini yang akan kita bahas satu persatunya. Nah, yang perlu saya tahu nih sebenarnya, moms yang ada di STEAM Lab ini, kisaran anak-anaknya usia berapa sih? Kayaknya sih, kalau dari Miss Isna di bawah 5 tahun ya, Miss? Iya, Miss, 5 Nah, tahun. di bawah 5 tahun ya. Dan banyak 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 sekali yang di bawah 5 tahun ya di dalam komunitas kita ini ya. Ya jadi untuk anak di bawah 5 tahun, mereka butuh semua bahasa ini. Mereka butuh satu persatu bahasa ini untuk disampaikan. Jadi yang akan kita pelajari nanti meluas, tapi kita kembali lagi bahwa untuk anak di bawah 5 tahun, mereka butuh semuanya. Primernya belum terlalu muncul. Nanti akan muncul seiring kedewasaannya berkembang gitu ya. Benar-benar akan menjadi satu kebutuhan nanti pada saat usia 18 tahun ke atas. Jadi dalam prosesnya mereka menjalani kehidupan gitu ya, 5 tahun pertama sangat butuh semua ini. Sangat butuh orang tua memberikannya gitu. Jangan sampai mereka nanti mengemis-ngemis ke orang lain. Orang tua merasa cuman ya udah kan dikasih makan, dikasih tempat tinggal, diurusin mandinya, terus dibeliin baju baru, ya udah. Jangan sampai orang tua merasa seperti itu saja cukup. Ya, jadi orang tua harus sadar lima-limanya tolong diberikan benar-benar gitu. Sampai akhirnya anak itu merasa full of love gitu ya. Sangat merasa dicintai, nanti tinggal kita ngelihat kemana nih arahnya. Terus gimana Mam? Gimana nih Mbak Anggi kalau misalnya anak saya umurnya di atas 5 tahun. Nah, kalau sudah ada yang menunjukkan gitu nanti ya, di atas 5 tahun sudah menunjukkan apa yang benar-benar kelihatan banget dia nih, bahasa cintanya, nah kita tinggal bisa fokus itu. Adapun bahasa yang lain tetap harus juga disampaikan karena, ya kita nggak bisa mengandalkan misalnya, kalau misalnya bahasa, apa, bahasa kasihnya, bahasa cintanya adalah hadiah, apa iya kita tiap hari mau ngasih dia hadiah? Ya. Jadi bisa bangkrut kalau kayak gitu. Jadi, kita bisa nabung untuk sesuatu hadiah yang sangat berkesan. Nah, sambil menunggu hadiah itu datang, kita bisa memberikan dia bahasa cinta yang lain, gitu. Oke. Nah, lanjut nih. Ini kita ngomongin yang namanya tangki cinta atau, eee, tangki emosional ya. Jadi, anak-anak atau ya semua manusia ya, termasuk kita juga, memiliki yang namanya tangki cinta nih bahasa metaforanya si, eee, Mister Gary ya. Jadi, tangki cinta itu diibaratkan, kayak, apa namanya, bahan bakar untuk menjalani kehidupan, bahan bakar untuk merasakan, indahnya cinta, merasakan, bahagianya jadi manusia gitu ya. Nah, ini bahan bakarnya. Saat kita memberikan bahasa cinta yang tepat, bahan bakar itu akan nambah. Istilahnya jadi nambah tuh tangkinya. Bisa jadi akan penuh. Saat anak memiliki tangki cinta yang penuh, dia bisa belajar dengan baik, dia bisa bersosialisasi dengan baik, dia bisa berkembang dengan baik, sosial emosionalnya. Nah, yang sering terjadi adalah anak-anak ini tidak full tangki cintanya, bahkan mengering gitu ya, ngerembes tipis-tipis lalu lama-lama kering kerontang.
Dia jadi tidak bersemangat menjalani hidup, nggak mau belajar, susah bersosialisasi, menunjukkan tantrum yang nggak jelas. Mulai ada rasa deh, kalau mams ngelihat anaknya kok lagi, apa sih rewel banget, semenjak ada adiknya dia kok rewel banget, aha, itu itu dia jawabannya. Semenjak ada adiknya dia rewel banget. Itu kenapa? Apakah kita tidak memberikan waktu yang cukup untuk dia? Apakah kita sekarang jadi terlalu fokus sama adiknya? Bahasa cintanya mana? Tangki cintanya kosong, gitu. Nah, jadi yang harus diingat juga, gimana dia bisa mencintai kita balik kalau dia sendiri udah kosong gitu. Makanya dia tunjukkan adalah marah, banting-banting barang, bentak-bentak, teriak, nggak mau makan, bahkan sakit. Ini adalah bentuk pemberontakan menunjukkan bahwa tangki cintanya kosong. Nah, yang jadi catatan adalah komunikasi yang akan diterima sama anak-anak adalah bahasa cintanya anak, bukan bahasa cinta Anda. Bukan bahasa cinta mam, bukan bahasa cinta papahnya, bukan bahasa cinta kakeknya, bukan bahasa cinta neneknya. Siapa tahu nih mams merasakan, kalau aku sih, aku ya, kalau dikasih kayak hadiah-hadiah gitu, tiba-tiba suami datang pulang-pulang bawa bunga gitu, itu aku seneng. Lalu si ibu ini, si mamnya merasa mungkin semua orang juga seneng. Jadi ke semua orang dia perlakukan seperti itu. Jadi sama anaknya pun dia banjiri dengan hadiah-hadiah. Tapi sadarkah ternyata kalau mungkin saja hadiah itu bukan bahasa cintanya anak. Apa yang terjadi? Salah-salah bukannya kita ngisi tangki cinta, malah kita berubah menjadi pengurasnya. Apalagi amit-amit ya, mungkin udah kejadian. Anaknya bahasa cintanya eh, quality time gitu. Di saat dia meminta quality time, kita malah menyakitinya dengan waktu yang tidak berkualitas. Dia butuh terus kita mengacuhkan. Nanti aja lah. Nah, kapan nanti itu? Dia tagih lagi. Kamu nih, nggak tahu mama lagi repot, nggak lihat mama lagi ngurusin adek. Sangat tersakiti anak itu saat dia itu yang dia butuhkan, itu yang tidak bisa kita berikan. Gitu ya. Jadi ini juga sebenarnya tamparan sih buat kita. Gimana kita bisa memberikan cinta sama anak-anak kita kalau tangki cinta kita kosong. Jangan-jangan tangki cinta kita yang kosong. Jangan-jangan tangki cintanya suami kita yang kosong. Akhirnya dia nggak bisa cinta ke istrinya, dia nggak bisa memberikan cintanya ke istrinya, nggak bisa memberikan cintanya kepada anaknya. Nah, ini awal mula dari kehancuran keluarga. Makanya belajar tentang bahasa cinta ini sangat amat dimohonkan gitu ya. Nanti ibu-ibu semua di sini, mam semua, tolong diajarin suaminya di rumah. Supaya apa? Nggak ada gunanya, nggak ada gunanya kita belajar sendirian. Kita mati-matian benerin bahasa anak gitu ya, bahasa cinta anak, kita mati-matian berusaha mencintai dia gitu. Tapi ternyata ada satu pihak yang menghancurkan. Itu jadinya sia-sia gitu. Kita ngisi, dia ngures. Kita ngisinya pakai centong kecil gitu ya, pakai centong buat sup tuh. Suami ngurusnya pakai ini ember. Cepetan dia gitu. Jadi harus sangat disadari kedua belah pihak, baik dari mam sama papanya juga. Oke ya. Terus juga kita akan masuk kepada apa aja tuh bahasa cintanya. Yang kita akan mulai adalah dari sentuhan fisik. Ini yang paling murah meriah, Mam. Paling murah meriah. Paling murahan. Karena ada orang yang merasa, saya kok kalau dipegang-pegang gitu seneng gitu ya. Jadi kayak merasa murahan. Tapi ya nggak apa-apa. Kan bahasa cintanya orang beda-beda. Biasanya cowok ya. Suami nih, kita ngomongin suami deh. Kan kita di sini mumpung orangnya nggak ada ya. Bukan gibah loh ini, Mam. Bukan gibah ya. Jadi biasanya kemungkinan besar pria sebagai makhluk visual yang suka melihat bentuk tubuh, wajah cantik dan segalanya yang kadang-kadang menurut kita apaan sih cowok kayak gitu ya. Tapi memang itu kenyataannya mereka makhluk visual karena mereka makhluk visual. Seakan-akan mereka juga butuh dengan sentuhan fisik. Seakan-akan nih. Apalagi kalau misalnya hubungan seksual antara kedua orang tua nih agak jarang gitu ya, otomatis dia jadi seperti haus karena akan sentuhan si suami kita ini gitu. Jadi kayak seakan-akan itu adalah bahasa utamanya, bahasa primernya. Tapi seringkali sebenarnya tidak gitu ya.
Jadi jangan kita kira kayaknya nih dia minta mulu gitu ya. Berarti dia sentuhan fisik nih. Ya kalau udah tiap hari dikasih masih minta terus itu berarti iya gitu. Tapi kalau misalnya pada saat dia sudah gitu ya, ya dia nggak perlu-perlu banget disentuh, dia butuhnya yang lain, nah berarti bukan primer. Contohnya gini, kalau yang namanya senang dengan sentuhan fisik itu, dia senang dengan sentuhan bukan cuman berbau seksual. Karena nggak mungkin dong, misalnya bahasa cinta anak kita sentuhan fisik, apakah kita mau memberikan bentuk sentuhan seksual? Tentu tidak, gitu ya. Jadi sentuhan seksual bukan satu-satunya pengertian dari eh, sentuhan fisik, gitu ya. Bahasa cinta, sentuhan fisik. Jadi di sini adalah menggunakan bahasa tubuh, ekspresi wajah, sentuhan menunjukkan kasih, bisa bentuknya menepuk tangannya, menggenggam tangannya, merangkul anak kita, memeluknya, ngusap-ngusap kepalanya, ngusap-ngusap punggungnya, tepuk-tepuk pas lagi tidur. Itu dirasakan sama anak sebagai bahasa cinta. Pelukan semenit, semenit lama loh, semenit gitu ya. Itu bakal dirasain anak sebagai, mama sayang nih sama aku gitu ya. Dan di sini saya kasih contoh gitu ya, biar mams jelas gitu. Apa sih yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Anak lagi duduk bengong-bengong, kita tiba-tiba datang gitu. Duduk sebelahnya, lagi apa nih? Duduk-duduk sebelah dia gitu. Misalnya anak yang memiliki bahasa cinta sentuhan fisik akan dusel-dusel. Kadang-kadang kita lagi kerja aja dia dusel-dusel. Nah, itu catatan tuh. Bisa jadi bahasa cintanya adalah sentuhan fisik. Ya, itu perlu observasi sih. Nanti di akhir ada apa yang harus dicari tahu tentang bahasa cinta anak. Yang kedua, tepuk, ditepuk pundaknya, dielus belakangnya nih ya, digandeng, jalan rangkul, kecup ya, sebelum tidur, tiba-tiba kita datang, gitu peluk dia, kita kelitik-kelitikin dia. Mungkin bagi anak yang bahasa kasihnya adalah, bahasa cintanya adalah sentuhan fisik ya, eh, rada-rada aneh kita lihat. Anehnya karena apa? Dia sangat menikmati dikelitikin. Dikelitikin sampai ngompol-ngompol, tapi dia seneng banget. Kita yang sebel ngeliatnya. Papahnya mungkin ya kan, ngelitik-litikin dia. Ya udah apa pak, anaknya udah mau nangis itu dikelitik-litikin, tapi anaknya seneng. Dan anaknya merasa, papa emang sayang sama saya. Walaupun caranya kayak gitu. Asalnya anaknya cowok, sama papanya suka diajak main tinju-tinju. Gulet-gulet di bawah. Kita yang lihatnya, gitu. Lihat-lihat apa anaknya itu tangannya. Aduh badan kamu segede gitu anaknya tangannya loh gitu. Kita ngeliatnya begitu, tapi bagi anak yang memiliki bahasa cinta sentuhan fisik, dia sangat bahagia dengan kegiatan itu. Gitu ya. Jadi kalau kita udah kenal, kita jadi bisa memilah-milah lah gitu kegiatan mana yang kira-kira bisa mengisi tangki cintanya. Lanjut, jangan pernah lakukan untuk anak yang memiliki bahasa cinta, sentuhan fisik, kita menghukum dia secara fisik. Saat dia mau peluk kita, kita tepis. Apa sih? Kita lagi ngambek sama dia. Kita lagi marah sama dia. Dia lagi ngeselin banget. Terus kita, siapa yang pegang mama? Dibilangin susah banget. Tepisan itu membekas di hati dia. Bagi anak-anak yang bahasa cintanya lain, ya ditepis menyakitkan. Tapi bagi anak-anak yang sentuhan fisik adalah bahasa cinta utamanya, ditepis itu bener-bener nyakitin banget. Bisa berefek sampai jangka panjang, bisa jadi ingatan di dalam alam bawah sadar dia bahwa saya tidak dicintai. Gitu. Jadi itu yang kita perlu tahu. Bahasa cinta anak karena ada hal-hal yang harus sangat-sangat teramat dihindari. Gitu. Terus hukuman fisik. Pernah ingat gak sih waktu ngasih mams pada kecil gitu ya? Mungkin orang tua di zaman kita dulu ya. Orang tua zaman dulu gitu kalau marah sama anak kan suka ngacunginnya kalau nggak kemoceng ya. Sapu ya, lidi lah. Lidi, lidi nih. Ada orang tua yang modelnya ngasihnya cuma lidi 3 biji. Yang harusnya menurut kita harusnya nggak terlalu sakit lah ya lidi 3 biji dibandingkan sama gagang sapu segede apa gitu ya, keras. Lidi 3 biji. Dikeprok sama anaknya cuman prok gitu. Tapi kalau anak ini bahasa cintanya adalah sentuhan fisik, itu akan sangat sangat teramat menyakiti hati. Bukan cuma nyakitin fisik, tapi sakit hati. Dia akan merasa sangat-sangat dicintai. Dimaki-maki dia nggak apa-apa, kebal kupingnya. Dikomongin anak apa juga dia nggak apa-apa. Tapi dipukul sedikit, disentil sedikit, nah langsung dia merasa, wah
parah banget gitu. Dan orang tua akan salah paham, cuman kayak gitu aja kok nangisnya kayak apaan, kayak disiksa, tetangga jadi rame, dikirain mama papanya KDRT. Ya itu tadi, karena ya anaknya sangat merasa tersakiti, gitu. Jadi ini adalah, peringatan buat kita. Kalau anak kita sentuhan fisik adalah bahasa cinta utamanya, primer, maka jangan sampai kita menyalahgunakan sentuhan fisik menjadi hukuman fisik, apalagi menerima ungkapan kasih dengan dingin. Kita lagi bete sama suami, terus anak kita mau ndus-ndus terus kita padahal bukan salah si anak gitu ya, salah bapak kek gitu. Nah ini lagi tadi, karena tangki cinta kita kosong, kering kerontang, kita jadi susah kan mau ngasih cinta kita ke anak. Makanya ini yang harus diperbaiki adalah hubungan antara suami istri, ya. Jadi, nanti kalau hubungan suami istrinya udah membaik gitu, otomatis otomatis hubungan ke anak juga bisa lebih sehat, gitu. Jadi kualitas perkawinan Anda akan sangat mempengaruhi cara Anda berhubungan dengan anak dan cara Anda mencintai anak. Lalu kemudian efeknya akan menjadi caranya si anak menerima cinta. Jadi paling penting, utamanya adalah hubungan baik antara suami dan istri, sama-sama full dulu tangki cintanya, baru kita bagi sama-sama ke anak, gitu. Next, kata-kata penegas, word of affirmation. Ya, jadi kata-kata penegas ini bentuknya ya memberi dorongan semangat, peneguhan, penghargaan, mendengarkan secara aktif, mengucapkan maaf, mengucapkan terima kasih, mengucapkan I love you, dan segala macam bahasa lainnya gitu. Bentuknya kata-kata. Anak ini sangat menerima, cinta dengan kata-kata. Yang bisa kita lakukan, mengirim pesan, surat, pada saat dia, random aja sih, kayak nulis di, apa namanya, apa sih namanya ini ya, notes-notes gitu ya, atau, tempelan-tempelan, stiker-stiker kecil, bisa, apa namanya, kertas-kertas sembarang gitu, tapi kita tuliskan kata-kata yang memuji dia gitu ya. Mama bangga sama Kakak. Kakak sudah mandiri mengurus kebutuhannya sendiri. Atau mama bangga Kakak bisa makan sendiri. Jadi hal-hal kecil sepele yang memang dia lakukan. Jangan sampai kita memberikan pujian sama anak juga mentang-mentang, "Anak saya tuh bahasa cintanya kata-kata penegas. Jadi anak saya mau ngapain aja saya amazing. Uh, luar biasa, mantap, siap," gitu. Apa itu? Maknanya apa? Ya, jadi kita kita tahu lagi nih maknanya apa dulu kata-kata kita. Memang dia makan bisa sendiri, lalu pujilah dia bisa makan sendiri. Memang dia sudah berhasil menulis angka 3, pujilah dia bisa menulis angka 3. Jadi berikan pujian yang on the spot gitu. To the point, bukan kayak ngomong-ngomongin apa. Masya Allah, cantiknya luar biasa Tuan Putri. Halo, kalau kita yang ngomongin itu tiap hari, anak kita lama-lama bosen juga gitu. Jadinya dia narsis. Yang ada dia merasa dia harus selalu cantik. Tapi kalau kita melihat pujiannya bahwa, "Wah, kamu kuat ya. Wah, kamu, sehat nih. Wah, kamu, ceria ya," gitu. Jadi kita menangkap hal-hal yang memang dia lakukan, dia rasakan, yang ada di dia, yang tidak akan berubah gitu jadi kita nggak usah ngomongin tentang, apa ya, "Waduh kulit kamu nih, bersih, putih, bersih ya." Ya jangan dibilang begitu, nanti kalau suatu saat amit-amit gitu ya anaknya lagi kena gatal-gatal, dia langsung nge-down, "Kenapa kok aku nggak begitu lagi, kok aku nggak putih lagi," misalnya, "kok aku nggak bersih lagi kulitnya." Kita boleh bilang sesekali gitu ya tentang fisik dia, boleh aja sih. Kayak misalnya yang dilihat orang kurang bagus gitu, kita angkat menjadi kata-kata yang memotivasi. Misalnya orang bilang, "Ih, rambutnya keriting tuh kusut-kusut." Kita bisa bilang anak kita, "Rambut kamu unik." Bukan memuji ya, bukan dibilang, "Rambut kamu luar biasa, kayak brokoli berarti sehat." Ya ya gitu. Jangan juga dibilang, "Kebanyakan makan Indomie ya, rambutnya keriting." Jadi lebih baik kita bilang, "Rambut kamu unik, kamu jadi beda sama yang lain, dan itu bagus." Nah, jadi akhirnya anak merasa percaya diri dari kekurangan yang mungkin dilihat
dilihat diri dia atau dilihat orang lain, gitu. Terus mendengarkan secara aktif adalah juga termasuk bahasa cinta dari kata-kata penegas ya, yang bisa kita lakukan juga saat dia lagi cerita curhat apa bla 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 bla, ya kita di situ hadir, hadir untuk mendengarkan karena memang, terasalah ya kalau misalnya kita didengerin secara fokus sama kita didengerin sambil lalu gitu kan terasa. Jadi jadi saat anak bercerita, apapun sesepele apapun gitu ya, kalau memang bahasa cintanya adalah kata-kata penegas, harap didengarkan. Walaupun dia lagi ngomongin sesuatu yang absurd gitu ya. Kayak, "Mama tadi tuh, kucingnya masa dia ini, lihat-lihat temennya terus bilang, 'Sana sana sana,' gitu. Apa iya kucing ngusir temennya?" Gitu. Kayak, "Aku tadi lihat loh," ya apalah hayalan-hayalan dia gitu. Burungnya masa ngambil lollipop, ya lihat di mana Nak burung bisa ngambil lollipop, ya jadi cerita-cerita kayak gitu pun kalau memang dia adalah bahasa cintanya kata-kata menegas, dengarkan dengan baik, tanggapi, "Oh ya? Burung? Di mana burung bisa ngambil lollipop? Oh gitu? Kamu lihat? Iya? Oh iya iya." Dalam hati kita, anak ini berimajinasi ya, tapi ya itu adalah sehat ya, masih umur segini wajar berimajinasi, kalau dia udah segede kita ngarang itu baru bahaya, ya. Terus menyatakan penghargaan dan terima kasih. Terima kasih juga penting banget loh, Mam. Jadi hal-hal kecil yang anak bantu kepada kita, bisa kita ucapkan terima kasih juga. Supaya apa? Akhirnya dia juga bisa mensyukuri dan membalas cinta kita. Dengan cara mungkin berterima kasih saat kita membuatkan dia sarapan. Jangan sampai anak berpikir pada saat kita membuat sarapan itu adalah kewajiban kita. Kalau anak berpikir itu adalah kewajiban kita, dia akan bisa cuek-cuek aja. Ya mama memang mama kerjanya masak kok. Memang mama kerjanya nyuci kok, ya ya udah, nggak perlu diucapin terima kasih. Tapi saat dia belajar diucapkan terima kasih, dia belajar menerima ucapan terima kasih, maka dia akan juga terbiasa mengucapkan terima kasih, gitu. Kalau kalau yang terjadi di anak saya gitu ya, karena saya sering mengucapkan terima kasih, akhirnya dia kalau makan, dia bilang, "Eh, siapa ini yang masak? Enak banget deh masakan ini." Kayak, "Terima kasih mami." "Apaan deh nasi?" Gitu. Kita kan maksudnya, "Apaan sih nasi?" Gitu. Tapi dia, "Ih, enak deh nasinya, kok bisa enak ya nasinya? Terima kasih mami," gitu. "Kalau ini siapa yang beli ini?" Ya udah yang udah barang-barang udah kapan tahu gitu. "Kalau ini bukunya siapa yang beliin?" "Oh itu papi yang beliin." "Terima kasih papi." Ya udah dari kapan tahu itu dibeli. Tapi dia terima kasih. Dan bagi orang tua yang punya bahasa cintanya adalah kata-kata penegas itu kan membahagiakan, diucapkan terima kasih gitu. Seakan-akan keberadaan kita dihargai gitu ya. Terus, eee memuji atas prestasinya ya, atas sesuatu yang dia capai, boleh juga di depan orang lain. Kalau misalnya anak kita gitu ya, dia bisa ini hal-hal yang positif ya, hal positif misalnya dia bisa nyuci piring, kita boleh menceritakan sama tantenya misalnya, di depan dia, "Ih tante, tadi tuh Kakak bisa nyuci piring tante." "Oh ya?" Nanti kan pasti tantenya juga gitu, nggak mungkin dong, "Alah nyuci piring biasa aja." Ya kita cari juga tantenya yang kira-kira bisa memberi feedback bagus gitu ya. Kita ngomongnya yang, ya kita cincai-cincai lah gitu biar bisa anak mendengarkan, bisa full tangki cintanya gitu. Jangan kita nyari orang yang nyinyir gitu ya, yang selalu menjatuhkan. Jadi kita ceritakan sama tante itu lalu tante itu akan komentar, "Oh ya? Wah hebat dong Kakak bisa nyuci piring." Terus dia jadi bangga kan, jadi senang. Saat anak itu senang, dia akan ketagihan dengan apa ya, pujian-pujian positif tadi, lalu dia akan sering melakukan hal-hal yang baik. Gitu ya. Terus, untuk kata-kata penegas ini bisa kita lakukan kepada anak, saat kita minta tolong gitu ya, saat kita membutuhkan dia gitu, daripada kita memerintah lebih baik minta tolong. Misalnya kita mau buru-buru gitu ya, dia masih sibuk dengan keleletannya, lah kita bisa bilang, "Bisa dipercepat gerakannya?" Gitu. "Bisa konsentrasi pakai sepatunya?" Gitu. Nah, "Jangan bengong, gitu aja lelet banget." Ya, anaknya langsung nge-down karena kata-kata itu sangat menyakiti hatinya. Bisa-bisa malah nangis di situ kagak jadi pakai sepatu, nggak jadi pergi, gitu ya. Jadi lebih baik kita meminta tolong dengan pertanyaan, "Bisa tolong," kayak, "Ambilin dong itu di depan matamu itu." Nah, kalau kayak gitu, kenapa sih aku dimarahin? Padahal kan mama yang butuh ya, kenapa aku yang dimarahin gitu. Jadi kita, "Bisa tolong ambilin itu nggak?" Jadi bentuknya menyenangkan ya, bentuknya menyenangkan, bukan walaupun kita sebenarnya mau meminta sesuatu yang serius gitu, "Bisa minta tolong jaga adiknya ya, Kak? Jagain adiknya tuh, jatuh lagi nanti."
Jangan dimain-mainin adiknya ya, lagi tidur tuh. Berbeda sama bisa tolong jagain adiknya, "Mami mau pipis dulu ya, sebentar ya." Adiknya baru tidur, suaranya pelan-pelan aja ya. Maksud yang sama, penyampaian yang berbeda, diterima anak juga beda. Apalagi anak yang memiliki bahasa cinta, kata-kata penegas. Itu akan sangat menyenangkan dan akan dia jawab, "Oke." Gitu ya. Lalu yang sangat tidak boleh memberikan, eee, apa ya, kata-kata yang kasar, yang menyakitkan. Kita tahulah apa yang kasar, apa yang menyakitkan ya, membentak, lalu menyalahkan. Dan yang paling parah adalah saat dia melakukan sebuah usaha atau hasil, terus kita be aja gitu. Kita nggak respon. Kayak dia bawa pulang gitu pamer gambar abstrak dia gitu ya. Kata dia baby shark, tahu bentuknya kayak uget-uget gitu ya. Dia tunjukin, "Mama, ini aku tadi sama bu guru katanya bagus." Terus kita, "Kayak gini bagus? Gurumu sekolah di mana?" Hancur anaknya. Tapi pada saat kita bilang, "Wah, ini apa ya?" Boleh kita tanya, daripada kita sok-sokan nebak gitu, "Oh, ini uget-uget ya? Uget-uget ini." Terus anaknya bilang, "Bukan, itu tuh paus. Mama nggak ngerti deh." Anaknya bisa ngambek kan. Tapi daripada kita salah ngomong, mending kita nanya, "Wow, ini apa ya?" Walaupun muka agak heran gitu, nggak apa-apa. Dia nggak akan terlalu pikirin fisik fisik kita karena dia kan bahasanya adalah kata-kata. Jadi lebih baik kita bertanya, "Ini apa ya?" "Oh, paus. Oh, ini tuh air-air muncrat gitu ya? Oh, iya. Ini warnanya bagus ya," gitu. Jangan cari kesalahannya, malah yang, "Paus kok kayak gini? Ini air jangan warna ijo, di mana-mana air biru. Langitnya tuh harusnya jangan coklat." Gitu. Ya, kalau kita kebanyakan komentar menyalahkan gitu ya hancur. Nah, jadi lebih baik kita cari apa yang bisa dipuji, kalau nggak ada, ya udah, apa yang ada di situ deh, kira-kira gitu ya. Jangan juga jadi ngarang ke mana-mana. "Oh, paus ya? Oh, iya, karena memang paus itu memang lagi langka sih, Nak, ya. Paus itu udah mau punah deh." Nggak nyambung. Jadi kita ngomongin yang ada di situ aja yang dia kerjain. Supaya relate sama dia, lalu dia merasa, oh itu usaha dia dihargai, gitu ya. Terus lanjut kepada waktu berkualitas, quality time. Ya banyak banget nih, pakar-pakar parenting yang selalu bilang berulang-ulang, quality time itu perlu buat anak-anak, quality time itu, adalah kebutuhan anak, gitu. Bahkan kita sendiri sebagai orang tua punya me time gitu ya, butuh me time. Nah, waktu berkualitas bagi anak-anak yang memiliki bahasa cinta, waktu berkualitas, mereka sangat butuh kebersamaan, ngobrol-ngobrol bareng gitu. Kalau misalnya yang satu anaknya, kebutuhannya adalah sentuhan fisik, anak yang satunya waktu berkualitas, bisa digabungkan pada saat malam-malam uyul-uyulan di kasur, ngobrol-ngobrol cerita tentang hari ini ngapain aja. Jadi 2 anak secara bersamaan bisa terpenuhi tangki cintanya, gitu. Lalu, ngobrol secara pribadi. Jadi ini juga permasalahan bagi anak yang memiliki saudara-saudara lain. Seakan-akan mereka tidak memiliki waktu menguasai atau memiliki memiliki ibunya atau papanya gitu ya, secara khusus untuk dia sendiri. Nah, ini sangat perlu dibuat, dibikinin jadwal kalau perlu. Kapan saatnya Kakak akan ngedate sama mama, misalnya. Cuma sekedar mungkin minum Yakult, jalan kaki dari sini ke Indomaret, pulang lagi mampir tukang somai. Begitu aja, kalau memang itu waktu yang dikhususkan bagi dia hanya berdua tanpa diganggu adiknya, kakaknya, papahnya, itu udah sangat-sangat bagus gitu. Itu juga papahnya misalnya ke anak yang cowok, ngajak olahraga, cuman anaknya yang cowok yang diajak olahraga. Satu orang doang misalnya, satu sukanya tenis, yang satu sukanya futsal gitu, ya udah yang satu itu aja. Jadi supaya anak merasakan waktu berkualitas yang kayaknya aku sangat diprioritaskan gitu. Bukan seperti biasanya kita ya, aduh, kan yang paling penting prioritas itu anak-anak tersedia makan ya kan. Jadi mama tuh harus yang paling penting adalah nyiapin makan dulu buat kalian. "Papa bentar lagi pulang nih, belum masak nih," gitu. Jadi akhirnya anak-anak nanti dulu, kita ngurusin kerjaan rumah tangga yang memang nggak ada habisnya. Seakan-akan anak ini bukan prioritas, gitu ya. Jadi tetap anak harus punya porsi khusus, waktu khusus dari orang tuanya yang khusus untuk dia secara pribadi. Bagi anak yang memiliki bahasa cinta waktu berkualitas itu akan sangat penting. Hanya sekedar jalan-jalan, duduk-duduk, melakukan sesuatu bersama, kayak misal di STEAM Lab gitu ya. Alhamdulillah kan ada bapak-bapak
yang hari Sabtunya bisa menemani anaknya kegiatan STEAM misalnya. Jadi Sabtu itu dikhususkan memang papa yang temenin kakak gitu. Papa yang temenin abang. Jadi akhirnya abang merasa, oh kalau Sabtu itu hari yang ditunggu-tunggu gitu. Papa bener-bener fokus nemenin aku STEAM gitu ya. Jadi memang harus kasih plot waktu lah. Jangan sampai kita sama orang lain gitu ya. Sampai nyari-nyari waktu gitu. Aduh, nggak bisa jeng, arisan hari Senin. Selasa deh, Selasa. Aduh, sunatan ya. Aduh, kalau gitu Rabu deh, Rabu sore, sore ya. Oke, sore ya. Tapi habis asar banget loh. Iya, ini aku udah plotin loh buat kamu. Aku nggak ganggu sama acara yang lain. Sama orang lain kita bisa bikin kayak gitu. Kenapa sama anak lain, sama kita, anak kita sendiri nggak bisa? Jangan sampai sebagai orang tua papahnya gitu ya, meeting sama orang, ada jamnya, listnya, jam 1 sampai jam berapa, nanti malam ada lagi, besok pagi ada lagi. Tapi sama anak nggak ada tuh bagian waktunya. Jangan sampai begitu ya, Mam. Lanjut, menemani belajar dan makan. Ini sepele, bisa dibilang kalau kita nggak ngerti ya, itu kayak pikiran kita, ya ya udahlah, kan udah bisa belajar sendiri sih, udah bisa makan sendiri sih. Tapi bagi anak yang bahasa cintanya adalah waktu berkualitas, ditemenin aja waktu makan. Kita nggak harus ikutan makan loh, Mam. Jangan Mam nanti pembelaan ya kan. Saya nih kayak gini karena waktu berkualitas buat anak, saya jadi gembrot nih gara-gara nemenin anak makan gitu. Tapi kalau dia nggak habis kan saya habisin gitu. Jadi mamsnya yang nggak usah udah makan terus sengajain lagi makan nemenin dia, nggak harus gitu juga. Lebih baik lagi kalau misalnya memang anak dibiasakan makan bareng dengan waktu bareng keluarga. Itu lebih bagus sih bagi anak yang memiliki bahasa cinta waktu berkualitas ya. Gitu. Yang intinya sih hadir untuknya lah. Khususnya nih ya, kalau buat anak-anak yang udah berangkat ke sekolah nih, kita bayangin nantilah kalau udah nggak pandemi gitu. Misalnya Hari Kartini ya, anak kita didandanin jadi apa terus suruh ngapain gitu di panggung. Ah kita datang tuh, harus mesti kudu wajib datang, didokumentasikan kalau perlu. Jadi anak merasakan kita hadir, bagi rapot. Jangan sampai, aduh kamu bagi rapotnya kenapa hari biasa sih? Atau mama kan lagi ada ini nih PKK. Udahlah kamu kan udah tahu orang rapot gitu aja nanti juga bisa dikirim. Nah jadi kehadiran kita yang sebenarnya untuk acara-acara sepele di sekolah aja itu sangat diperlukan bagi anak-anak. Saya pernah ya waktu dulu di sekolah yang sebelumnya gitu ya, di SMP Al-Bayan Islamic School gitu, ada anak yang suaranya bagus kalau nyanyi. Kebetulan saya waktu itu mimpin paduan suara ya, ngelatih dan ngelatih mereka dan mimpin waktu mereka manggung. Acaranya acara parents teacher meeting. Jadi harusnya sih orang tua tidak usah anaknya tampil pun harusnya orang tua datang. Tapi orang tua anak ini nggak datang. Lalu anaknya adalah nggak mau ikut paduan suara lagi lah, nggak mau nyanyi lagi lah. Kenapa? Orang tua saya aja nggak datang, orang tua saja nggak nonton. Lihat tuh orang tua yang lain. Gitu loh perasaan anak-anak. Saat bahasa cintanya tidak dipenuhi, mereka akan bisa bahkan meninggalkan hal yang sangat mereka cintai. Nyanyi itu hidup dia gitu. Tapi dia berani untuk nggak usah nyanyi lagi. Karena mama papa nggak nonton. Ngapain? Buat apa? Gitu. Ya jadi prioritaskan waktu kita untuk anak, terutama untuk acara-acara tertentu bagi hidup dia. Gitu. Sepele apapun itu. Karena memang saat itu kita lakukan itu sangat memenuhi tangki cintanya. Dan kalau tangki cintanya full, enak banget, enak ya. Nanti kita bahas di belakang. Oke, yang tidak boleh adalah saat kita lagi quality time sama dia, terus kita terganggu oleh adanya. Nah, kalau memang kita sudah menghususkan waktu tersebut untuk anak kita, si kakak misalnya, si abang misalnya, nah si adik ini tolong disingkirkan, bukan singkirkan ya, dititipkan dulu kepada orang yang bisa bertanggung jawab gitu ya, misalnya papahnya atau neneknya gitu yang biasa megang misalnya. Jadi jangan jangan lagi kakaknya merasa tuh kan ade ngeganggu terus, tuh kan ade lagi gitu ya. Terus memang harus dijadwal supaya selalu terisi gitu ya tangki cinta. Jangan sampai udah kelamaan nih kita nggak punya quality time berdua sama dia. Nanti kalau begitu dia jadi kayak merasa oh gitu ya. Sekarang aku udah gak dicintai lagi. Jadi ingat kenangan masa lalu waktu mama masih temenin aku makan mie ayam. Sekarang udah gak ada lagi semenjak ada adik. Semenjak negara api menyerang. Gitu. Jadi biarkan dia punya apa ya rutinitas. Ada waktu yang ditunggu-tunggu sama dia. Paling nggak sebulan sekali acara yang khusus itu yang misalnya pergi keluar gitu ya. Jadi dia merasa oh ntar lagi nih tanggal 3 misalnya.
Misalnya anak itu ulang tahun tanggal 3, selalu di setiap tanggal 3, apapun yang terjadi, kita akan pergi jalan keluar, makan es krim misalnya. Sepele itu, tapi setiap tanggal 3, maka dia akan sangat menantikan tanggal 3 dan dia akan memperbaiki kelakuan dia supaya tidak merusak tanggal 3 tersebut, gitu ya. Lanjut, hadiah. Nah ini, jadi bagi orang ataupun anak-anak yang memiliki bahasa cinta bentuknya hadiah, memang jatuhnya jadi kayak matre. Kayaknya apa-apa diukur dengan hadiah pemberian gitu. Tapi sebenarnya mereka tidak tidak selalu harus pemberian yang mahal kok. Tidak selalu harus yang bermerek, tidak selalu harus juga yang ngetren. Tapi saat kita memberikan hadiah, kita tuh memikirkan ini kira-kira dia suka apa enggak ya. Maka yang harus kita ketahui adalah anak tuh sukanya warna apa. Catat nih Mam, warna apa yang paling dia suka, buah apa yang paling dia suka, makanan apa yang paling dia suka, minuman apa yang paling dia suka, makanan berat apa, cemilan apa, lagi hobi apa, lagi tertarik apa, lagi suka ikan cupang misalnya, lagi hobi apa, lagi tertarik dengan apa, itu harus kita tahu. Supaya apa? Kita memberikan hadiah bisa nyambung sama dia. Misalnya dia lagi hobi ikan cupang, beliin aja encu 2 bungkus, udah bahagia. Ya ini catatan juga buat para suami gitu. Suami kita hobi mancing, hobi buat mancing, nggak ngerti apa lagi. Beliin aja pakan ini umpan pancing. Atau kita bilang, "Pah, ini ya bekelnya nanti buat temenin mancing." Terus dihias gitu, dibuat sedemikian rupa yang menarik. Jadi dia udah, wah nggak jadi mancing di rumah aja sama sayang mama gitu. Ya saat kita tahu selak-beluk tentang orang tersebut, informasinya lengkap, jadi kita bisa memikirkan kreativitas kita jadinya jalan untuk memberikan dia apa-apa gitu. Gantungan kunci muka dia. Misalnya ada foto yang paling dia menurut dia cakep banget di situ. Dan jadiin gantungan kunci. Misalnya apa namanya? Dia lagi suka sama lagu apa gitu. Kita bilang ini mama bikinin rekaman khusus MP3 misalnya, MP3 kompilasi lagunya, lagu-lagu yang kamu suka misalnya. Jadi usaha kita memikirkan itu dan mewujudkan itu menjadi bentuk yang bisa kita berikan kepada dia, itu yang dihargai sama dia sebagai bentuk cinta. Bukan masalah mahalnya, bukan masalah besarnya. Kayak saya nih, kalau saya tuh memang bahasa cinta saya adalah hadiah. Bahkan pada saat saya menerima lamaran suami saya, itu tesnya adalah berupa kado ulang tahun. Jadi sedikit cerita lah ya, sebelum sama suami saya itu saya sempat hampir menikah, hampir dilamar lah sama orang. Nah orang tersebut saya tes, karena saya bahasa cintanya hadiah, saya tes dengan nanti minta kado ya pas saya ulang tahun. Pertama, tanggalnya aja udah geser. Ulang tahun saya tanggal 10, dia ngasihnya entah udah tanggal berapa. Satu kesalahan, catet ya kan. Minus langsung. Terus yang dikasih adalah jam tangan. Saya tidak pakai jam tangan, bukan berarti saya tidak mampu membelinya, tapi memang saya tidak suka. Tangan saya terlalu kecil untuk pakai jam dan beliau membelikan jam sporty dengan lingkaran jamnya tuh segini nih. Segini. Tangan saya segini, lingkarannya segini nih. Jadi itu nyebelin banget untuk tangan saya lihatnya gitu. Terus talinya tebel gitu. Talinya karet. Saya kan guru ya. Mau dipakai buat ngajar nggak pantas gitu. Juga bukan tipe orang yang sporty-sporty banget, jadi dipakein jam kayak gitu. Jadi saya menerima, iya sih hadiah, seneng sih. Iya sih hadiah ulang tahun, tapi udah lewat ulang tahunnya. Terus ini bukan sesuatu yang saya suka, jadi kayak yang makasih Anda sudah dicoret dari daftar calon, silakan angkat kaki gitu. Ya abis itu udah nggak jadi sama dia. Lalu sama calon suami saya, yang akhirnya jadi suami saya berikan juga tes yang sama. Nanti minta minta hadiah ya, kado pada saat saya ulang tahun. Saya jelasin aja, karena kalau yang sama yang sebelumnya dia tuh udah lama kenal sama saya 1 tahunan. Sementara sama suami saya ta'aruf, jadi dia nggak tahu apapun tentang saya. Saya bilang aja jelas-jelas, saya suka Hello Kitty, saya suka warna pink atau peach, saya suka bunga mawar, saya suka coklat. Pikiran saya cuman dikasih coklat silver queen goceng, gantungan kunci Hello Kitty atau kertas kado Hello Kitty gitu ya. Bunga mawar setangke gini, udah bahagia itu saya. Udah kayak oke.
Tapi nyatanya apa yang dilakukan sama beliau? Dia mesen coklat di Surabaya yang bentuknya Hello Kitty dan bunga mawar di dalam kotak warna peach. Jadi kayak yang, wah gila sih gitu. Udah langsung dari situ, oke fix nih orang ngerti gue. Padahal kita ta'arufan gitu. Tapi dia mau memikirkan sampai segitunya dan membuat saya rasa yakin, oke, oke, oke. Dia seniat itu loh. Padahal harganya juga gak mahal. Mungkin dibandingkan jam bisa beli berapa kotak itu. Tapi usaha dia memikirkan itu nah yang penting. Makanya bagi kita, misalnya anak kita, bahasa cintanya adalah hadiah, maka kita perlu membuat suatu momen gitu ya, saat ulang tahun dia, saat kelulusan dia, saat kenaikan kelas dia. Mungkin salah satu ide yang bisa saya berikan, ini adalah gambaran masa kecil saya yang salah satu masa kecil saya yang indah gitu ya. Orang tua saya itu ngasih saya hadiah saat itu adalah kardus berisi cemilan Indomaret yang saya suka. Isinya tuh zaman segitu tuh ada minuman fresh tea yang rasa-rasa tuh, yang tipis, yang segini nih, yang segini, yang tipis. Terus ada coklat, taro, biskuit-biskuit wafer yang memang saya suka, yang mungkin harganya tuh nggak sampai 50.000 lah. Tapi kardusnya besar, dikado dengan sedemikian rupa, diberikan dengan sangat hebohnya, surprise gitu. Itu terngiang-ngiang bagi saya dan nggak saya makan akhirnya isinya. Saya intip-intipin. Kalau zaman dulu udah ada handphone dan medsos udah jadi status saya kali itu. Udah jadi status, udah jadi profile picture kali. Tapi zaman segitu belum ada, jadi saya lihat-lihat. Terus besok cita-cita sama temen, main ke rumah aku yuk. Ngapain? Lihat deh, aku dapat kado dari nih. Buka gitu kardusnya, pamer doang kagak dibagi, pamer doang gitu. Jadi anak-anak yang memiliki bahasa cinta yang hadiah gitu ya, mereka akan seperti itu. Senang walaupun halnya receh, tapi karena itu yang mereka suka, itu warna kesukaannya, itu barang kesukaannya, itu yang lagi hobi dia, itu bakal sangat menghargai gitu. Lalu eh, ya pastinya untuk memberikan hadiah itu ya perlu kita pikirkan makanan kesukaan, koleksi bendanya, hobi, peralatan diinginkan. Ini kelihatan juga sama anak-anak yang suka majang-majang kado, majang-majang hadiah. Kalau pernah dibikin acara ulang tahun di rumahnya gitu ya, itu dipajang sama dia tuh, hadiahnya dijejer-jejerin gitu. Kayak butuh tempat khusus untuk menaruh benda-benda yang dikasih orang gitu. Terus yang jangan sampai lupa adalah waktu-waktu khusus. Waktu-waktu yang biasanya anak mengharapkan dikasih hadiah. Yang pasti ya kan ulang tahun, biasanya anak-anak kan sangat menantikan nih, aduh ulang tahun kali ini aku dapat apa ya gitu. Aduh lebaran ini dikasih baju yang model apa ya, atau kenaikan kelas ini ada hadiah apa ya gitu. Jadi momen tertentu waktu itu jangan sampai kita lupa. Lalu saat dia memberikan kita sesuatu, sesepele apapun itu, kita juga harus antusias menerimanya. Karena secara tidak langsung bahasa cinta anak ini hadiah, bahasa cinta yang dia tahu jadinya hadiah. Dia menganggap seperti cerita saya tadi di awal gitu ya. Jadi dia menganggap orang lain juga akan bahagia dengan hadiah. Lalu dia memberikan, memberikan, memberikan. Mungkin bahasa cinta kita bukan hadiah, tapi saat dia memberikan hadiah itu, ya tolong diterima dengan penuh rasa syukur, antusias gitu ya. Wah, ini bikin sendiri ya. Sepele, tapi dia bikin sendiri, sebuah niat, itu harus kita hargai juga. Gitu. Jadi dia nanti apa ya senang. Lalu jangan sampai juga merusak hadiah. Misalnya kita dulu beliin dia mobil-mobilan remote control, terus abis itu dia nakal, terus kita mengancam dengan wah banting itu ya, remote-nya ya. Atau bonekanya tergeletak sembarangan, dia mainin lalu dia lupa beresin. Mama buang aja tuh ya boneka kayaknya ya. Ngotor-ngotorin banget. Jadi kalau misalnya kita mengancam-mengancam atau merusak hadiahnya, atau memang secara tidak sengaja gitu ya, ngerusak barang pemberian siapapun gitulah dia, itu dia sangat tersakiti. Jadi harus sangat dihindari. Oke, lanjut. Nah, ini yang terakhir pelayanan. Jadi pelayanan ini adalah bahasa cinta yang cukup cukup merepotkan sih ya, tapi worth it lah dikerjain. Karena kenapa? Tidak ada yang bisa menggantikan. Kalau memang bahasa cintanya yang primer adalah pelayanan, maka kita kasih hadiah bagaimanapun, kita kasih kata-kata cinta seperti apapun gitu. Dia tidak akan merasakan dicintai kalau dia tidak kita berikan layanan ini. Jadi untuk kita tolong meringankan bebannya saat dia minta bantuan, lalu kita hadir di situ memberikan bantuan, itu berharga bagi dia. Yang boleh kita lakukan adalah mungkin membuatkan minuman kesukaannya, makanan kesukaannya. Dia pulang sekolah habis itu, kakak, kakak sini deh. Kakak cepetan mandi ya. Mama udah bikinin apa coba tebak. Donat.
"Wow, donat," gitu. Anaknya ternyata suka banget donat, kita bikin donat warna-warni. Itu jadi semangat lagi. Mungkin tadinya dia membawa cerita buruk dari sekolah gitu ya, langsung hilang, langsung semangat lagi. Gitu juga saat sarapan, dia bete hari ini nggak pengen sarapan yang nggak pengen sekolah gitu, tapi kita melayani dia dengan baik gitu. Kakak capek ya kayaknya, mama bantu apa ya? Oh, dibikinin sandwich mau ya? Gitu, iya. Dibikinin sosis ya? Gitu, atau dibikinin susu ya? Jadi kita menunjukkan pelayanan kita di saat moodnya lagi ngedown gitu, itu akan bisa lagi naik lagi gitu. Jadi akhirnya yang tadinya tidak semangat bisa bersemangat tuh. Ini jadinya gampang bagi orang tua yang melihat anaknya tuh sering ngambek berangkat sekolah, ngambek berangkat ngaji, ngambek disuruh, ataupun apalah drama-drama mau ngapain yang sebenarnya perlu gitu ya. Ini bisa kalau memang bahasa cintanya adalah pelayanan. Lalu kita juga perlu untuk membantu dia melakukan sesuatu yang dia mampu, yang dia belum mampu. Atau bahkan sebenarnya dia sudah mampu tapi dia lagi nggak pengen. Misalnya, eee, "Aku lagi bete, aku nggak mau makan sendiri, aku maunya disuapin." Ya udah kita suapin, tapi kan kita bisa sambil ngajak dia ini kan ngobrol, lalu dia lupa kan, nanti dia nyuap sendiri. Kalau suasananya dibikin menyenangkan nanti dia dia lakukan sendiri, tapi pelayanan saat kita menawarkan bantuan itu yang perlu. Lalu juga, apa namanya, kalau memang anaknya belum bisa gitu, jangan kita bilang, "Alah kayak gitu aja, bisa kok kamu bisa kok kamu itu, alah kayak gitu doang, ayo yang mandiri lah, udah gede kok." Nah, nyatanya dia belum mampu. Misalnya, ya ngepel gitu, nyapu lah. Memang dia belum bisa, jadi jangan kita ekspektasikan dia harus bisa dan kita bilang, "Kayak gitu aja kok." Ayolah, bisa coba dulu. Kalau memang dia belum bisa, nah bantu dulu. "Oh belum bisa, iya iya, gini gini caranya nih, ayo," gitu, dikasih tahu. Ini nyambung sama Montessori ya, jadi bantu anak supaya dia mampu gitu. Dibantu dulu supaya mampu, kan nggak tiba-tiba dia bisa ya kan, wah dapat ilham, tiba-tiba bisa ngepel, tiba-tiba bisa ya nggak gitu. Diajarin dulu caranya, step by step-nya. Lalu nanti saat dia sudah mampu, udah tuh dia bisa lakukan sendiri. Nah, lalu juga nganterin ke rumah temen, nganterin potong rambut, nganterin ya nganterin lah ke mana-ke mana gitu ya. Jadi bisa juga jadi quality time, bisa juga jadi pelayanan. Kita hadir untuk dia, membantu dia untuk sampai suatu tempat. Nganterin ke sekolah juga itu bisa. Lalu yang jangan sampai adalah mengabaikan atau menolak permintaan bantuan. Ya tadi, dia minta bantuan, "Ma tolongin ini, susunya tumpah, gimana ngepelnya, aku belum bisa." "Ya udah itu pakai kanebo itu loh, pakai kanebo digitu-gituin, itu loh," kayak gitu doang, "Alah kamu kan udah biasa melihat mama kayak gitu." Jadi kalau memang dia belum mampu, kita ajarin dulu, kita kasih tahu, "Oh iya iya gini, gini Kak caranya, nih Kakak terusin deh." Nanti kan dia terusin. Kita contohin dulu awalnya, nanti dia terusin, gitu. Terus kita bilang, kita janji gitu ya, "Iya nanti kamu nanti mama mandiin ya, nanti nanti. Nanti tunggu dulu nanti aja nggak apa-apa, nanti ditunda-tunda dia jadi merasa kecewa, gitu ya. Terus yang terakhir tadi mengatakan anak harus bisa sendiri, udah gede lah, harus bisa sendiri kayak gitu doang aja. Nah, kalau dia lagi rapuh, dia pengen dilayanin, ya kasihan banget ya, sedih jadinya, gitu. Lalu yang terakhir ini, caranya bagaimana sih, Mbak Anggi gitu ya, kalau di sini manggil saya ya, gimana caranya nemuin bahasa cinta anak kita gitu, karena ya anak saya masih 5 tahun ke bawah gitu, jadi gimana Mbak Anggi, ya udah kerjain aja semuanya, tetap dikerjain semua, tapi kita bisa melihat, bisa mengobserv gitu ya, kita lihat bagaimana cara dia mengungkapkan cintanya kepada kita. Contoh kalau anak saya karena memang masih lima-limanya gitu ya, masih umurnya 3 tahun 7 bulan, otomatis dia masih semua-semuanya, tapi mulai ada kecenderungan ketiga titik nih, ketiga bahasa cinta. Yang tadinya harusnya 5, ternyata dia udah mulai kecenderungan 3, nanti mungkin mengerucut lagi gitu. Tapi saya liatin aja, dia suka kalau mau tidur itu kita lagi ngobrol gitu ya, kita ngobrol memang saya kebiasaannya, suka ngobrol-ngobrol gitu sebelum tidur, pillow talk, jadi anak saya tuh suka yang, "Terus kok aku belum dipeluk, aku belum disayang, peluk akulah papi," kayak gitu. Drama sih, tapi mungkin ya memang bahasa cintanya adalah fisik, pelukan itu. Dia suka ngundusel-ndusel. Gitu, dia suka, saya lagi ngapain dia kayak yang lewat sekedar tangannya tuh lewat-lewat gitu. Terus kita lagi sholat kakinya tuh nyentuh-nyentuh kita gitu. Jadi pokoknya kayak sentuhan fisik itu penting bagi dia. Bisa jadi gitu. Karena seperti itu juga dia mengungkapkan cintanya sama kita. Dikit-dikit peluk, "Hai mami," peluk-peluk gitu. Ya jadi saat kita lihat,
oh dia sering banget nih ngungkapin cintanya dengan cara seperti itu. Nah itu perlu perlu kita amati gitu Mam. Oh mungkin bisa jadi ya bisa jadi. Lalu yang kedua juga amati dia kayak gitu ke kita, kayak gitu juga nggak ke orang lain. Kalau ama kita begitu juga ke gitu kayak ke orang lain juga seperti itu, maka bisa jadi catatan bagi kita kan. Oh bisa jadi nih ini bahasa cinta dia. Berarti kita tinggal ngulangin aja seperti yang dia suka lakukan gitu. Terus yang ketiga, sering dengarkan permintaan dia gitu ya. Permintaan dia misalnya kayak tadi kalau bahasa cintanya adalah fisik kan dia peluk, peluk. Mau kemana? Ayo kita pegangan tangan. Jadi anak saya tuh kadang-kadang dia minta pegangan tangan begini ya. Sebelah sini saya, sebelah sininya bapaknya gitu. Jangan. Ayo kita berbahagia gitu. Jadi bukan bukan ayo kita berjalan-jalan, bukan ayo kita berbahagia. Jadi tangan dua-duanya digenggam sama orang tuanya gitu jalan. Itu menurut dia tuh berbahagia. Ya udah, kita begitu. Mau tidur jadi dia pegangan tangan begini mau tidur, pelukan, pegangan tangan begini. Ya menurut dia itu dia merasa dicintai, merasa disayangi gitu. Karena itu yang sering dia minta. Kalau anak yang mungkin mintanya, "Mama, mama jangan kerja terus, temenin aku. Ayo mama temenin aku." Nah, itu bisa jadi catatan kita. Siapa tahu mungkin saja bahasa cintanya adalah, quality time, minta ditemenin. Atau, "Mama bikinin susu dong." Ya Allah Kak, udah segede gitu kamu susu kan bisa bikin sendiri. Aku maunya dibikinin mama. Mama bikinin Indomie, mama bikinin nasi goreng, mama pokoknya permintaan-permintaan kayak gitu ya. Mama pakein ininya, bajunya iketin, iketin. Itu bisa jadi anak yang memiliki bahasa cinta pelayanan. Jadi semakin kita nanti paham sama bahasa cinta itu ada apa aja, lebih mengerucut lagi kita lihat nanti dari anak kita gitu. Terus juga perhatikan keluhan yang sering disampaikan anak. Kayak tadi anak saya kan jelas tuh ya. Aku kok nggak ada yang peluk, terus aku siapa yang sayangin, aku belum disayang. Nah, itu kan mengeluh kan, mengeluhnya bentuknya, tentang sentuhan fisik gitu. Atau ada mungkin anak yang mengeluh bilangnya, "Tuh kan pada tidur terus aku mainnya sama siapa?" Nah, bisa jadi quality time adalah, bentuk bahasa cinta dia. Atau, enak banget dia punya sepatu aku rusak." Kode-kode begitu itu bisa juga jadi catatan kita bahwa dia pengen sepatu baru misalnya. Terus juga yang terakhir kita memberikan pilihan satu dari 2. Misalnya, kita kasih pilihan, "Kamu nanti weekend mau mama temenin cukur rambut atau mama masakin, bolu?" Gitu. Jadi pelayanan atau quality time. "Kamu nanti mau mama, bantuin bikin PR atau mau mama kasih susu coklat?" Jadi kasih pilihan-pilihan yang anak nanti milih gitu. Mana yang lebih dia suka. Kalau dua-duanya dia nggak suka, kita ganti pilihannya lagi yang lain. Oke, ya mungkin itu sih yang bisa saya jelaskan. Tinggal yang terakhir nih, apa bahasa anak ya, mari kita sebagai orang tua tetap lakukan lima-limanya. Utamanya adalah 5 tahun ke bawah, di mana mereka ini masih belum punya bahasa cinta yang primer, belum ketahuan. Jadi sebaiknya kita isi full tangki cintanya dengan 5 bahasa itu. Apapun, apapun bahasa mereka. Tapi ingat, tetap kita perlu tahu supaya apa, apa ya, terpenuhi gitu, hasrat dia, kebutuhan dia akan cinta. Analoginya begini, ini lagi pada puasa sih ya, tapi nggak apa-apa lah bisalah membayangkan ya, mama semua di sini lagi keselak, kepedesan, habis makan rujak. Rujak kedondongnya asem, terus pedes banget. Keselak nih, keselak di sini nih, gitu. Lagi begitu, ditawarin cake, nyambung nggak? Mau nggak dikasih cake? Red velvet yang 600.000, mau? Enggak kan? Atau ditawarin pizza, mozzarellanya yang mau gitu, lagi keselak-selak pedesan, nggak mau. Cuma maunya air putih, segini aja nih air putih, please air putih udah, gitu, udah kayak mau semaput gitu ya. Ditawarin apa? Ditawarin berlian, ya nggak mau, ya mau sih berlian. Tapi maksudnya nggak relate gitu, nggak relate gitu. Di situ lagi butuhnya air segini aja, nggak minta yang aneh-aneh. Nggak minta air yang merek-merek apa gitu, air putih aja deh segini gitu, yang halal, toiban bisa diminum gitu. Jadi seperti itu juga tangki cintanya anak. Kalau memang dia bahasa cintanya adalah kata-kata,
Mau dikasih hadiah, rumah, mobil mewah, ya dia terima, senang, tapi tidak menikmati dengan kebahagiaan. Tapi saat dia dibilang, "Mama bangga sama kamu. Kamu nih ternyata udah mandiri ya." Mama merasa bahagia banget kamu anak mama. Mama merasa nggak sia-sia deh ngedidik kamu susah-susah payah selama ini. Hasilnya indah kayak gini itu mama bangga banget sama kamu. Makasih ya Kak. Kata-kata itu yang bisa jadi mungkin kita bahkan merindukan hal tersebut keluar dari mulut orang tua kita. Yang bisa jadi orang tua kita selama ini memenuhi kita dengan harta, dibeliin apa segala mewah-mewah, tapi kita nggak merasa dicintai. Lihat itu, cita-cita anak broken home. Kan rata-rata banyak orang kaya gitu ya, orang tuanya bercerai, kaya, tapi nggak bahagia gitu dengan kekayaan itu, ternyata bahasa cintanya bukan itu, gitu ya. Jadi analoginya itu, supaya kita bisa lebih memahami bahwa yang paling anak butuhkan ada, satu yang paling primer. Ya seneng sih dengan yang lain-lain, tapi satu yang paling menyenangkan, satu yang paling membahagiakan dan bisa bikin tangkinya langsung full. Istilahnya kalau kita mau mobil kita bagus, awet kan ngisi bensinnya yang bagus kan. Jangan kita beli solar eceran, udahlah solar eceran, udah campur air, bunyinya apa, asapnya nggak jelas gitu ya. Kita perawatan dengan kasih bensin yang bagus lah, kasih paling enggak Pertalite gitu ya. Kalau bisa lagi ya Pertamax, kalau bisa lagi Shell, kalau bisa lagi apalah yang merek-merek yang bagus supaya apa awet mesinnya gitu. Nah, dengan orang tua mencontohkan penggunaan bahasa cinta yang majemuk, lima-limanya kita contohkan sama dia, otomatis kita memberi pelajaran juga bagi anak kita untuk menerima cinta dalam semua bahasa. Nanti dia juga bisa belajar memberikan cinta dalam semua bahasa. Kalau kita dulu orang tua kita mendidik kita dengan cara dikasih uang, dikasih uang, dikasih uang. Lalu misalnya kita bahagia dengan uang itu, kita merasa, oh anak kita mungkin akan senang juga dikasih uang. Kita juga begitu, gitu, gitu. Kenapa? Mungkin kita orang tua kurang vocabulary gitu. Kurang pengetahuan tentang bahasa cinta yang lain. Kita pikir cinta itu ya kasih uang misalnya. Karena orang tua kita melakukan begitu. Akhirnya ya ya anak kita jadi taunya gitu turun-temurun matre semua. Tapi bagi anak yang mungkin kebutuhannya bahasa cintanya bukan hadiah, bukan uang material gitu, hampa kan jadinya. Kasihan gitu. Makanya mari kita sekarang sebagai orang tua belajar tentang bahasa cinta. Ini cuman materi, aduh, dibilang istilahnya masih di atas-atasnya banget lah, belum mendalam, itu masih sangat jauh dari mendalamnya bahasa cinta ini. Adalah materi perkenalan. Nanti mungkin kalau misalnya Little Pink ngadain acara tentang bahasa cinta lebih mendalam, mungkin akan bahasa cinta khusus kepada pasangan, bahasa cinta pada anak remaja, ikutan ya Mam. Gitu aja deh dari saya. Monggo kalau sesi selanjutnya nih, Mbak Rana ya. Makasih banyak ya Mbak Anggi atas Iya, sama-sama. oh, ini agak tertohok juga gitu ya. Karena kan kayak tadi ya contohnya yang physical touch itu anak Mhm, saya kan udah 3 tahun nih, jadi kan mhm, kadang suka minta gendong gitu kan, terus kan mhm, mhm, mhm. saya suka aduh berat gitu kan, pegel gitu kan, jadi kayak oh ya Mhm. ternyata mungkin memang itu gitu ya Iya, bahasa iya, iya. dia gitu harus kita penuhi. Betul. Kalau boleh saya simpulkan ya, jadi ada 5 ya tadi ya Mbak bahasa cinta Mhm, itu ada sentuhan fisik, ada hadiah, quality time, terus apa namanya eh, kata-kata penegasan itu ya, kata-kata mhm. positif, terus juga ada hadiah gitu ya. Ya, Nah, untuk 5 tahun pertama sebaiknya memang kita berikan gitu semuanya ya. Cuma nanti mhm, seiring bertambahnya usia, mungkin ada kecenderungannya gitu ya Mbak. betul. Salah satu bahasa cinta yang dominan gitu ya, yang Mhm. si anak itu butuh gitu. Betul banget. Kalau Begitu mungkin kira-kira. ada parents yang mau bertanya bisa langsung ketik di chat aja gitu ya. Atau mungkin ada yang mau bertanya langsung kali ya? Oke. Raise hand gitu. Ya, silakan bertanya di chatting mungkin supaya jelas nanti pertanyaannya. Kita bacakan dan saya berusaha untuk menjawab gitu. Iya nih, ada yang udah 6 tahun, 7 tahun ya. Paling Mm-mm. tuanya 9,5 tahun nih dari Mbak Sabina di Pontianak. Nama dia Rahma 4 tahun, 3 atau 7 bulan lah. Sama nih anak kita umurnya ya, Mbak Ranai. Iya, rata-rata memang masih ya usia dini lah ya. Ya itulah mulai-mulai untuk
terlihat nih nanti bahasa cintanya yang paling primer apa. Yuk monggo yang ingin bertanya. Silakan Kak. Ada Oh yang ya, mau bertanya? oke. Oh ini ada Kesehariannya nih. bisa berubah atau tetap dekat saat anak cintanya. Oh iya. Ya, jadi nanti ya, memang bisa berubah, memang bisa berubah. Yang akan settle nanti di usia 18 tahunan. Jadi dia sedang mencoba karena memang anak lagi puber ya. Anak puber itu nggak suka dipeluk loh. Anak puber tuh benci sama sentuhan orang tua gitu. Tapi kalau misalnya saat kecil dia sangat suka dipeluk gitu, lalu kita memenuhi dan dia, eee, bahagia dengan itu gitu, pada saat dia melewati remaja ya mungkin hanya sebentar aja dia nggak suka. Mungkin dia akan berubah ngikutin teman-temannya gitu ya, dari jadi hadiah gitu, misalnya ngikutin barang-barang yang ngetren. Ya sebentar dia berubah. Kalau memang bahasa cintanya primer akan, apanya, tetap tetap fisik, nanti dia akan kembali lagi ke fisik. Tapi perlu kita ingat sebagai orang tua yang mungkin nanti anaknya bertambah remaja gitu ya, jadi bertambah usia jadi dewasa, kita tetap bisa memenuhi sentuhan fisiknya, tapi tidak lagi bentuk pelukan. Mungkin tepukan di pundak. Mungkin kalau memeluk jangan di depan teman-temannya, di rumah gitu. Jangan lagi kita biasa di rumah uyul-uyul dia gitu, terus di depan temennya, "Ucu ade onyo onyo onyo," ya hancurlah harga dirinya kayak gitu ya, Mam. Jadi, kita di rumah lah memperlakukan dia sebagai bayi kita ya di rumah. Jadi, berubah itu bisa berubah, tapi memang nanti akan lebih netepnya itu ya di usia 18 tahun ke atas. Karena memang, apa ya, kematangan emosional aja di atas 25 tahun ya nggak sih? Gitu. Jadi makanya nanti, seiring dengan kematangan emosional itu terbentuk juga pola gitu ya. Jadi jangan sampai kita lalai gitu dalam mengobserv anak kita. Jangan sampai kita merasa, ya udah tahu kok itu, ya udah itu aja terus, tapi kita nggak melihat perubahan-perubahan atau gejala-gejala yang lain gitu. Nanti kalau dia bergeser, berpindah dengan bahasa cinta yang lain sukanya, kita jadi nggak bisa memenuhi lagi tangki cintanya kalau kayak gitu. Jadi kita, eee, tetap diperhatikan lagi supaya apapun perubahan yang terjadi gitu ya, gejala-gejalanya, gelagat-gelagatnya kita bisa, lebih aware gitu. Harapannya sih sebenarnya biar tangki cintanya selalu penuh, itu tujuan utamanya. Oke, gitu ya? Dan mungkin sebenarnya dia bisa jadi nggak mau dipeluk karena malu gitu ya Mbak, Iya kalau dilihat iya, orang. bisa jadi. Bisa jadi kita kita lupa gitu kalau dia udah semakin besar dan malu di depan teman-temannya, gitu. Oke, Oh, silahkan selanjutnya. tadi aku Oke, note juga ya Mbak oke. Angkat Mhm, mention kita sama pasangan itu harus terpenuhi dulu gitu ya Mbak, supaya kita betul bisa betul. ngasih ke anak gitu ya. Heeh heeh. Ini kan jadi menohok kan? Karena jangan-jangan kita sendiri belum full. Aku pernah dengar kalau kita tuh cenderung memperlakukan orang lain gitu sesuai apa yang kita mau gitu ya. Jadi Iya kayak iya iya. yang kita kasih adalah yang kita butuhin gitu. Tapi Iya, kan benar benar pasangan tuh berbeda ya. benar. Kira ada tipsnya nggak sih? Nah, iya jadi pada akhirnya ini pentingnya untuk kita sama-sama belajar. Jadi bukan cuman si istri gitu yang berusaha, suami bisa juga berusaha gitu. Mungkin caranya adalah kita kulik dulu gitu. Kita sendiri dulu yang memperlakukan dia seperti yang dia mau. Kita yang ngalah dulu deh, kan kita yang tahu ilmunya duluan. Pada saat kita sudah memberikan cinta yang dia butuhkan, nanti kan dia jadi ngeh kan, "Kok mama akhir-akhir ini ngegemesin banget ya? Kok mama akhir-akhir ini kayak kok papa kayak hari-hari ini merasa dicintai ya? Mama nggak mau pergi kan?" Suaminya feeling-feeling nggak enak gitu. "Kenapa sih kayak mencurigakan? Mama nggak mau kemana mana kan? Mama jangan bikin firasat-firasat deh ya." Jadi kita berikan gitu ya, secara ikhlas, secara tanpa syarat gitu ya. Akhirnya nanti kan dia ngeh gitu perubahan itu dan dia akan manis akhirnya sama kita. Lalu dia akan mulai bertanya, "Mama senangnya apa sih?" Kalau kita memang seterbuka itu sama suami, kayak model saya ya gitu ya, apapun yang terjadi dalam hidup saya selalu cerita. Bahkan kayak papasan sama kucing garong juga saya cerita gitu ke suami. Jadi akhirnya semua hal dia tahu. Nah, dapatkan materi ini bisa kita share sama suami. "Wah tadi nih aku tadi catet nih. Jadi bahasa cinta tuh ada 5 tahu nggak sih? Dan ternyata aku tuh yang ini, aku yang ini. Papa yang mana coba? Yuk kita ini yuk, kita, fair-fairan gitu. Nanti aku kasih yang papa suka, papa kasih aku yang aku suka ya."
Mmm. Kalau seterbuka itu komunikasi keluarganya ya monggo. Tapi kalau misalnya suaminya masih kaku-kaku gimana gitu, kita duluan deh ngalah. Kenapa? Ini demi mempertahankan kewarasan mental anak kita, gitu. Jadi memang seperti yang aku bilang juga kan, kita seringkali, menganggap apa yang membahagiakan bagi kita itu membahagiakan bagi orang lain. Ke anak kita pun begitu, ke suami pun begitu. Jadi kita harus sadar dulu ya kayak tadi si mamahnya misalnya maunya pelayanan gitu, maunya dibantuin masak kek, dibantuin motong-motongnya, atau belanjanya nih jadi mama tinggal sibuk di rumah gitu ya, atau minta dibantu untuk nyapu, mamahnya nanti yang ngepel, atau mamahnya yang nyuci, papahnya yang jemur gitu. Pelayanan-pelayanan kayak gitu tuh harus harus diutarakan gitu. Mmm. Supaya apa? Jangan sampai papahnya merasa, "Kamu nih apa sih nyuci piring gebrak-gebrak kayak gitu, kurang uang belanjanya." Nah, Mmm. dia merasanya dia udah kerja banting tulang, mengorbankan masa mudanya, nggak mancing lagi, nggak main Tamiya lagi, nggak miara kecubung atau apalah burung dan apa namanya hewan-hewan aneh lainnya gitu ya. Tapi demi dia bisa bekerja menghasilkan uang banyak untuk ngasih istri dan anaknya. Tapi ternyata istrinya tidak butuh itu gitu. Jadi itu perlu disampaikan. Nah, makanya ini adalah PR-nya untuk moms di sini nanti abis ini ngobrol deh sama si papa gitu. Nanti kalau kurang-kurang boleh dibantu kita bikin kelas yang versi parent. Iya ya, benar benar, Mbak. Jadi Gitu. disampaiin ya kayak Mbak Anggi Iya, tadi gitu, apa, bilang sukanya tuh hadiah apa, warna pink, suka iya, hewan iya, ya, heeh. disampaiin gitu ya. Karena karena kan gini, tidak ada kamus yang dibuat khusus untuk kita. Tidak ada kamus tentang diri kita. Jadi kode-kode yang kita berikan ini orang lain nggak semuanya ngerti. Jangan kita pikir kita udah nikah 10 tahun sama suami, terus suami tahu gitu kalau kita lagi, jangan dipikir dia ngerti, apalagi anak cowok, ya tahu sendiri kagak peka. Ya jadi kita nggak ada gitu ya kamus tentang tentang kode-kode kita tentang diri kita. Jadi kita memang harus ngomong. Kalau suami kita tipe yang cuek, pelupa, nggak perhatian, bikin mading di rumah, tempel, biodata mama, warna kesukaan, makanan kesukaan. Jadi nggak ada alasan yang nggak tahu, gitu ya. Jadi kita belak-belakan aja deh. Gimana mau bahagia? Ayo gitu. Kita sama-sama emang harus berusaha sih. Harga diri dan gengsi itu dibuang dulu. Demi apa? Demi kita bisa apa ya? Saling merasa dicintai gitu. Makanya orang bule, kenapa sih orang bule? Orang bule itu lihat deh gaya hidupnya. Ya jelek sih ya dia seks bebas gitu. Jelek sih dia kayak nggak menikah tapi punya anak gitu ya. Tapi karena mereka bahagia dengan itu. Ya kebutuhan cintanya terpenuhi dengan cara seperti itu mungkin ya. Jadi ya hidupnya sejahtera-sejahtera aja. Bikin kita yang kita nikah berlandaskan cinta dan agama, tapi kok hidupnya dicoba dengan rezeki yang seret dan segala macem gitu. Ngiri sama orang-orang kayak gitu ya. Ya nggak usah. Gitu. Makanya bahagianya kita kita cari nih, kita usaha gitu. Kita udah ngikutin jalan yang benar gitu ya dengan menikah baik-baik gitu ya. Apanya membuat rumah tangga dengan kebahagiaan di awal gitu. Ya ayo mempertahankan kebahagiaannya itu, mempertahankan cintanya terus berkobar itu ya ada usaha pasti. Karena kalau cantik kita juga kan memudar ya cantiknya ya. Iya mam cantik kalau dari awal kagak cantik gimana? Kita tuh pasti paling cantik di mata suami kita. Udahlah, terima saja. Gitu. Oh ya satu tadi yang saya mungkin lupa ya. Ngomong-ngomong suara anak saya kedengaran nggak ya? Enggak sih? Oh enggak ya, aman. Aman. Soalnya dia sangat berisik di sini. Oke, ya jadi yang perlu kita catat di sini cinta yang kita bilang di sini adalah cinta tanpa syarat ya. Cinta tak bersyarat. Maksudnya cinta tanpa syarat gimana? Ya kita memang selalu cinta sama dia. Kita akan selalu memberikan itu semua sama dia. Bukan karena oh nilainya lagi bagus, maka kita kasih dia cinta ini. Wah kamu juara ya baru dipeluk, sehari-harinya enggak. Atau baru dikasih hadiah sehari-harinya enggak. Gitu. Jadi cinta tanpa syarat bahkan saat dia melakukan kesalahan, bahkan saat dia lagi bertingkah, cinta itu tetap harus diberikan. Gitu. Jangan sampai pada saat dia bertingkah terus kita merasa nggak pantas dia untuk disayang. Biar aja biar dia tahu rasa ini hukuman. Nah anak akan merasa oh saya udah nggak disayang lagi. Cuma gara-gara kesalahan ini saya nggak disayang lagi. Nah, itu bahaya, gitu ya. Jadi saya freezing atau gimana nih? Kok gambarnya nggak gerak?
Gambarnya nggak gerak, iya Mbak. Gambarnya Gambarnya gerak, nggak tapi ini. suaranya nyampe ya? Suaranya jelas sih, Oh, Miss. suaranya jelas. Nah, apa ini ya? Ah, teknologi. Ya, itu ya. Udah mulai. Oke, jadi akhirnya kalau misalnya anak terbiasa diberikan cinta bersyarat seperti itu, khawatirnya dia menjadi pribadi yang manipulatif. Manipulatif maksudnya dia tuh jadinya memperlakukan orang lain juga seperti itu, cinta bersyarat sama pasangan gitu ya. Seakan-akan kalau sesuatu yang dia butuhkan tidak diberikan, dia boleh ngambek, boleh ngamuk-ngamuk. Atau misalnya pasangannya lagi baik sama dia, lagi sayangin dia, semuanya diberikan. Jadi akhirnya cintanya nggak sehat gitu ya. Karena tadi cinta dengan syarat, seakan-akan kita hanya cinta jika dia melakukan sesuatu yang kita senangi. Kasian banget loh anak-anak kalau kita begini, Mam. Kalau misalnya anaknya memang nggak berprestasi secara akademik, nggak disayang sampai selamanya. Sementara dia sadar bahwa memang pencapaian dia ya cuma sampai segitu gitu. Dia nggak bisa lebih dari ini lagi. Itu udah maksimal kemampuan dia. Lalu kita semakin menghukum dia dengan tidak memberikan cinta yang dia butuhkan. Ya makin nggak berprestasi. Udah nggak berprestasi nggak bahagia. Nah, ini yang sering terjadi. Dia malah pelariannya ke orang di luar sana yang bisa memberikan cinta, bahasa cinta yang dia butuhkan. Yang seringnya adalah negatif. Kalau di rumah nggak nemu, di luar nggak nemu, dia bisa jadi pecandu, candu atau apapun yang saat itu menurut dia menenangkan bagi hatinya. Yang seringnya jelek, candu narkoba awalnya biasanya keluarga broken home, keluarga yang anak merasa kurang diperhatikan, anak merasa kurang disayang, anak merasa tidak dicintai, ya kan narkoba gitu ya. Jadi cinta tanpa syarat. Oke, ya ada lagi yang mau ingin bertanya? Kalau mau bertanya, monggo ya di chat. Nggak ada yang mau bertanya lagi ya. Kalau gitu kita tutup aja kali ya. Kalau sudah Oke, tidak bertanya, ini kita mau ada sesi foto dulu. oh ya, Seperti biasa. Ini kalau ada yang mau nyalain kamera, atau mau siap-siap dulu dipersilahkan. oke. Yuk dipakai dulu kerudungnya, disambar kerudung terdekat. Mau kena, mau kena. Mungkin ada closing statement-nya Mbak Anggi sambil Ya, menunggu. Ada closing statement gitu. aku udah closing statement. Ya, eh, anak, anak dengan segala potensinya, dengan segala keunikannya, itu sudah dikodar sama Allah, diciptakan sebagai anak kita. Siapa yang bisa cintain dia kalau bukan kita? Siapa yang bisa memberikan semua cinta tak bersyarat itu kalau bukan kita? Wajar bagi dia mengharapkan cinta kita. Kalau bukan kita yang ngasih, siapa lagi? Jadi apalagi yang kita tunggu? Yuk kita cintain anak kita dari sekarang. Sarangi. Semoga bisa langsung diterapkan ya, parent. Amin, amin. Oke deh, kalau gitu langsung sesi foto aja ya. Udah siap semuanya? Tuh, hitung ya, hitungan ketiga. Oke, sebentar. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi deh. 1, 2, 3. Oke, sudah ya. Oke, Oke. oke deh. Ya. Kalau gitu, dengan berakhirnya sesi parenting kali ini, terima kasih banyak. Saya selaku moderator berterima kasih kepada parents yang sudah bergabung. Terima kasih banyak juga untuk Mbak Anggi sebagai pembicara. Ilmunya sangat